Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu sayyi'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada kita bersama, khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari pertama Jumat setelah kita merayakan hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan kaum muslimin, hari raya di mana kita berharap kembali fitrah, hari raya di mana kita kembali berbuka, hari raya di mana kemenangan itu diberikan kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kemenangan kita ini, memelihara ketakwaan yang sudah kita raih selama kita melaksanakan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh. Tapi di tengah-tengah kegembiraan kita hari ini kaum muslimin, saja berjumlah rahimahumullah, kita melihat di berbagai belahan dunia yang lain, setiap hari beritanya siang dan malam keluar tentara Yahudi laknatullah alaih membombardir kaum muslimin di Palestina, membombardir kaum muslimin di Masjidil Aqsa. Sampai berita yang kita dengar pagi tadi, sudah hampir 500 orang yang terluka, sudah hampir 100 orang yang terbunuh karena serangan udara yang dilakukan, yang diberikan oleh Yahudi laknatullah alaih. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimahullah, kita harus paham ketika kita melihat bangsa Palestina, apakah dia bangsa yang lain? Kalau kita melihat secara kacamata nasionalisme, memang dia bukan bangsa kita, memang dia bukan sedarah dengan kita, memang dia bukan satu suku bangsa dengan kita. Tapi perlu diingat bahwa bangsa Palestina adalah kaum muslimin. Kenapa begitu? Karena kaum muslimin adalah bersaudara. Dimanapun dia, seperti apapun dia, di belahan mana apapun dia, seperti apapun warna kulitnya, seperti apapun bentuk tubuhnya, mereka semua adalah bersaudara. Apalagi bagi kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimahumullah, tanah Palestina itu bukanlah milik bangsa Palestina, tapi tanah Palestina itu adalah milik kita kaum muslimin. Di dalam Islam kaum muslimin, tanah itu terbagi dua. Yang pertama disebut dengan tanah usriyah, yang kedua disebut dengan tanah kharajiyah. Tanah usriyah adalah tanah di mana kaum muslimin
masuk ke dalam Islam secara sukarela. Maka seperti Indonesia, Nusantara, Melayu itu seluruhnya adalah tanah Austria dan status tanahnya adalah milik orang yang ada di tempat itu. Sementara yang kedua ada namanya tanah kharajiyah. Tanah kharajiyah adalah tanah di mana daerah itu ditaklukkan oleh kaum muslimin lewat proses peperangan atau lewat proses perjanjian damai yang menyatakan bahwa tanah itu adalah milik kaum muslimin. Dan kita semua sama-sama tahu, sama-sama membaca di dalam sejarah bagaimana proses penaklukan Palestina. Bahkan khalifah kaum muslimin ketika itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, langsung datang menerima kunci kota Yerusalem dari orang-orang kafir pada saat itu. Begitulah kondisinya kita kaum muslimin. Maka seluruh wilayah Timur Tengah sampai ke daerah Andalusia, sampai ke daerah Turki, sampai ke pertengahan Eropa, itu seluruhnya adalah tanah kaum muslimin. Tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin lewat proses peperangan. Jadi kalau tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka statusnya adalah milik seluruh kaum muslimin. Makanya ketika kita ingat di tahun 1800-an menjelang akhir, Theodor Herzl datang kepada Sultan Abdul Hamid II. Dia meminta kepada Sultan Abdul Hamid II untuk menyerahkan tanah Palestina kepada mereka ketika mereka ingin mendirikan negara Israel. Apa kata Sultan Abdul Hamid II ketika itu? Wahai Theodor Herzl, tahukah engkau tanah Palestina itu bukanlah milikku. Aku hanya ditugaskan untuk menjaga tanah itu, dan tanah itu direbut dengan darah. Maka kalau kau ingin mengambil tanah itu, silahkan kau ambil dengan darah. Kecuali nanti, suatu saat nanti ketika tubuh kami sudah tercabik-cabik, ketika negara kami sudah tidak ada, mungkin engkau bisa mengambilnya dengan harga yang sangat murah. Dan itulah yang terjadi. Makanya orang-orang Yahudi laknatullah alaihi berusaha menghilangkan negeri kaum muslimin, berusaha menghilangkan negara kaum muslimin, khilafah Utsmaniyah. Pada tahun 1924 mereka menghapus khilafah di muka bumi ini, sehingga akhirnya dengan mudah orang-orang Israel mendirikan negara di tanah kaum muslimin itu. Jadi khalifah kaum muslimin pun tahu bahwa yang namanya Palestina bukanlah punya dia, tapi itu adalah punya kaum muslimin seluruhnya. Makanya oleh karena itu kita hari ini kaum muslimin jamaah rahimahumullah, ketika kita melihat tanah Palestina, maka terbayanglah dalam jiwa kita, itu tanah kita. Bukan kita bayangkan kita sebagai bangsa Indonesia, bayangkanlah kita sebagai seorang kaum muslimin yang mana Nabi mengatakan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, faslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Begitulah kita kaum muslimin melihat tanah Palestina bahwa itu adalah tanah kita, tanah kaum muslimin, walaupun tidak disebut dengan tanah Indonesia, tapi itu adalah tanah kaum muslimin. Siapapun dia yang beragama Islam di seluruh penjuru dunia, dia punya hak atas tanah seluruh Timur Tengah itu. Karena seluruh Timur Tengah itu kecuali Jaziratul Arab adalah tanah kharajiyah, tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin lewat proses peperangan ataupun lewat proses perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh khalifah kaum muslimin pada saat itu. Kemudian yang kedua, perlu kita pahami bahwa di dalam persaudaraan kita kaum muslimin, bagaimana rasa persaudaraan di antara kita kaum muslimin. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibbu li akhihi, hingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Makanya ketika kita melihat saudara kita di Palestina atau saudara-saudara kita di negeri-negeri kaum muslimin, ketika mereka menderita, maka bayangkan itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Harus tumbuh rasa kebengisan dalam diri kita. Tapi dalam hari ini, ketika kaum muslimin hidup di negeri-negeri yang penuh dengan nasionalisme, yang dibatasi oleh suku, bangsa, ras dan segala macam, maka mereka mengatakan, oh itu bukan di negeri kita, oh itu bukan di bangsa kita, oh itu bukan di negara kita, lain negaranya dengan kita. Ingatlah kita kaum muslimin bahwa yang namanya kaum muslimin itu tak punya batas-batas wilayah, karena yang membatasi mereka hanya keagamaan mereka. Ketika mereka satu agama, ketika mereka punya Allah yang satu, ketika mereka punya kiblat yang satu, ketika mereka punya nabi yang satu, ketika mereka punya Al-Quran yang satu, maka mereka adalah bersaudara. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah rahimahumullah, tumbuhkanlah rasa persaudaraan di antara kita. Maka Nabi mengatakan kepada kita,
kita, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. La yazlimuhu, janganlah ia menzalimi, wala yuslimuhu, dan jangan ia menyerahkan saudaranya. Tak boleh kita membiarkan saudara kita kaum muslimin ketika mereka dibom, ketika mereka dibantai oleh orang-orang kafir. Maka tumbuhkanlah rasa di dalam jiwa kita, tumbuhkanlah rasa di dalam diri kita, kebencian yang sangat luar biasa terhadap kezaliman yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin. Kebencian yang lebih besar harusnya diberikan, ditumpahkan oleh para penguasa kaum muslimin. Karena penguasa kaum muslimin hari ini mereka punya tonan mereka punya tonan amunisi, mereka punya jutaan mungkin senjata, mereka punya ratusan pesawat terbang untuk bisa menggempur Yahudi laknatullah alaih. Maka tugas mereka lah yang lebih besar untuk membebaskan tanah Palestina dari tangan-tangan orang-orang kafir Yahudi laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita ketika kita membiarkan kaum muslimin yang tertindas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang kafir itu sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kalian kaum muslimin tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu kita kaum muslimin, mari mulai hari ini tanamkan ke dalam diri kita rasa persaudaraan sesama kita kaum muslimin. Datang rasa kebencian ketika datang orang-orang kafir membantai, membunuh kaum muslimin. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada kita, wa in tansurukum fid-din, jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, fa alaikumun nas, maka wajib atas kalian untuk memberikan pertolongan. Oleh karena itu kita kaum muslimin, selain jamaah Jumat rahimahumullah, menjadi penting bagi kita persatuan kaum muslimin ini, persaudaraan kaum muslimin ini. Sebab ketika kaum muslimin ini bersaudara, maka wujud persaudaraan mereka adalah bersatunya mereka. Makanya orang kafir berusaha memecah belah, berusaha mencerai-beraikan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan kembali mempersatukan kita dari timur sampai ke barat dalam suatu negara yang sangat besar yang kita kenal dengan sebutan Daulatul Khilafah, negara khilafah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di akhir zaman nanti, masa-masa terakhir yang menimpa kaum muslimin, ketika kaum muslimin hari ini datang di dalam masa-masa kediktatoran, summa takunu mulkan jabriyatan, ketika datang masa-masa kekuasaan kediktatoran, maka Allah Nabi mengatakan summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Masa itu pun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah masa ini, ketika kediktatoran, ketika segala macam penindasan menimpa kaum muslimin, akan datang masa baru. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, akan datang kembali masa khilafah atas manhaj kenabian. Dan khilafah itu kepada siapa diberikan oleh Allah? Allah hanya memberikan itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan memberikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi. Oleh karena itu kita kaum muslimin, tanggung jawab kita hari ini hanya satu. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita laksanakan amal soleh. Maka amal soleh yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan ini kita jaga, kita tingkatkan. Kita hanya menundukkan patuh kepada hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti itu layak menerima janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ata'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallim tasliman katsira. Amma ba'd, wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawasau bil haq watawasau bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini, khatib senantiasa mengingatkan kepada kita bersama, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita waktu, masih memberi kita kesempatan. Gunakan waktu dan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma izil Islam wal muslimin wa izil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara din wakhzul man khazala al muslimin wa damir a'da ad-din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma rifa'na minal bala' wal waba' wal zalazil wal mihan waswal fitnati wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sayyidil buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurul 'azima yazkurkum wa shkuru 'ala ni'ami yazidukum wa la zikru